Dengan dibintangi oleh Nick Blood, Emily Wiseman, Alan Corduner, dan Paul Kaye, film ini akan membuat kamu merasakan sensasi ketegangan di dalam teror. Film yang mengangkat tentang mitologi Yahudi, setan bernama Abizou. Film ini disutradarai oleh Oliver Park, yang juga menyutradarai serial horor Strange Events pada 2014. Dibintangi oleh Nick Blood, Emily Wiseman, Alan Corduner, dan Paul Kaye. Diangkat dari cerita kuno Yahudi tentang makhluk mitologi Abizou, atau yang dikenal sebagai iblis perenggut anak. Dengan mengambil latar kehidupan keluarga Yahudi Ortodoks. Film ini menceritakan tentang Arthur, yang diperankan Nick Blood, yang berkeinginan memperbaiki hubungan dengan sang ayah. Arthur kembali ke rumah ayahnya setelah sekian tahun sambil mengajak istrinya yang sedang hamil. Bersama istrinya, Claire, diperankan Emily Wiseman, yang tengah mengandung, mereka ikut membantu bisnis sang ayah. Sang ayah, Saul, tinggal di rumah duka yang juga menjadi tempat kerjanya. Tak lama setelah pulang, Arthur sempat membantu ayahnya mengurus jenazah orang Yahudi yang memang merupakan bisnis keluarganya. Saul menerima mayat itu karena teman baiknya yang menjadi korban pembunuhan. Namun ternyata, mayat tersebut membawa iblis kuno yang mengancam nyawa para penghuni rumah. Arthur secara tak sengaja membebaskan iblis kuno itu saat sedang mengurus jenazahnya. The Offering hadir dengan mitologi yang sebenarnya jarang diadaptasi oleh kebanyakan film horor. Yap, kisah horor dalam film ini mengambil mitologi horor yang ada dalam agama Yahudi. Sayangnya, konsep cerita yang unik ini kurang mendapatkan eksekusi yang baik dalam filmnya. Pasalnya, alur penceritaan dalam film ini terasa berlangsung dengan sangat lambat. Makanya, meski hanya memiliki durasi 93 menit, film ini jadi terasa berjalan sangat lama. Akibatnya, penonton akan merasa mengantuk pada beberapa bagian, terlebih karena film ini memiliki banyak momen diam yang sebenarnya enggak penting-penting banget buat ceritanya. Mitologi Yahudi yang jadi daya tarik utama dalam film ini bahkan baru mendapatkan penjelasan secara detail pada babak terakhir ceritanya. Malahan, The Offering baru mulai terasa menarik sekitar 20 menit sebelum filmnya berakhir ketika konfliknya sudah mulai memuncak. Selebihnya, film ini terasa sangat membosankan dan bikin mengantuk. Terlepas dari penceritaannya yang cukup membosankan, The Offering memang masih terbilang berhasil dalam memenuhi fungsinya sebagai sebuah film horor. Dalam beberapa adegannya, film ini sukses membuat penonton terkejut hingga berteriak lewat jump scare yang memang menjadi elemen terkuatnya. Namun, film ini benar-benar hanya mengandalkan jump scare sebagai formula buat membuat takut penonton. Hal ini pun berpotensi membuat penonton jadi kebal terhadap jump scare-nya, terlebih jika dihadirkan secara bertubi-tubi. Padahal, dengan rating usia 17 tahun miliknya, The Offering sebenarnya bisa memaksimalkan kengeriannya dengan menggunakan berbagai elemen horor lainnya, seperti gore. Buat kamu yang suka dengan film horor penuh jump scare, mungkin The Offering akan menjadi tontonan yang tepat buat kamu. Namun, buat kamu yang lebih mementingkan jalan cerita dalam sebuah film horor yang terbangun dengan intens dan menegangkan, maka The Offering akan terkesan seperti film horor yang receh dan cuma mengandalkan jump scare. Hang Hoffman sebagai penulis dalam penceritaan filmnya dibuat lugas, hanya membawa kembali legenda masa lalu ke masa sekarang tentang sosok iblis wanita bernama Abizou. Itu yang mungkin menjadi alasan tidak adanya penjelasan secara visual maupun flashback akan masa lalu seperti apa dan siapakah Abizou itu. Selain dasar yang diambil untuk cerita terkait Abizou memang benar adanya, terutama dari pemahaman secara keyakinan Yahudi. Sebuah fakta nyata bukan sebuah cerita fiksi yang dibuat-buat. Penjelasan yang hanya ditemukan di awal film, melalui penjabaran tulisan mengenai asal-usul Abizou. Juga sedikit di tengah filmnya, hanya mungkin terkesan singkat bahkan tergesa-gesa sehingga penonton tidak mendapatkan pendetailan secara spesifik. Selain yang didapatkan di bagian awal film. Melalui adegan saat Saul meminta penjelasan kepada Chaim. Berkaitan makna tulisan yang terpahat pada pisau yang tertancap pada mayat ilmuwan cerdas bernama Yosilei. Ini memang menjadi poin untuk penonton bisa mendapatkan akan ke arah mana benang merah filmnya. Menjadi tontonan menarik ketika mampu menciptakan rasa penasaran akan seperti apa adegan selanjutnya, akan seperti apa pada akhirnya. Ini juga bukan secara utuh filmnya.
Sederhananya, penulis membuat bagian dijelaskan secara lugas, misalnya wujud iblis dalam bentuk kambing dengan simbol-simbol pendukung. Di sisi lainnya ada penjelasan yang sekedarnya saja.